Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Leti Rohmah dengan NPM 18.110.0431. Di sini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai 7 pilar di dalam komunikasi. Yang pertama yaitu pemahaman tentang proses komunikasi, di mana di dalam pemahaman proses komunikasi terdapat beberapa hal, yaitu 1. Bagaimana cara kita menempatkan diri sebagai si komunikator. Di dalam berkomunikasi, itu bukan sekedar apa yang kita tulis dan apa yang kita sampaikan, tetapi karakter kita, bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu agar dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan atau si komunikan. Jadi, yang paling utama yaitu bagaimana cara kita dapat menguasai audiens atau si penerima pesan tersebut. Kemudian, yang kedua yaitu bagaimana cara kita menggunakan media sebagai alat transportasi saat melakukan proses komunikasi. Di mana di dalam menyampaikan proses komunikasi, khususnya komunikasi bisnis, media menjadi salah satu tolak ukur berhasil atau tidaknya suatu proses komunikasi tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana menyusun pesan yang terarah, di mana di dalam proses komunikasi semua pesan atau informasi yang dikirim akan diterima dengan berbagai perbedaan oleh penerima pesan atau informasi tersebut, baik karena perbedaan latar belakang, persepsi, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, suatu pesan atau informasi harus disampaikan dengan memenuhi 7 syarat yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu lengkap. Informasi pesan atau apa yang kita sampaikan itu harus lengkap sehingga mudah dipahami oleh si komunikan. Kemudian yang kedua yaitu singkat, di mana pesan yang kita sampaikan itu harus singkat, padat, dan jelas tanpa mengurangi makna, namun tetap menunjukkan gagasannya. Kemudian yang ketiga yaitu pertimbangan. Hendaknya saat penyampaian pesan menerapkan empati dengan mempertimbangkan dan mengutamakan perasaan si penerima pesan. Kemudian yang keempat yaitu konkret, di mana pada saat menyampaikan pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang gamblang, pasti, dan jelas serta mudah dipahami. Kemudian yang kelima yaitu kejelasan. Pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh si komunikan. Kemudian yang keenam yaitu kesopanan. Pesan yang disampaikan dengan gaya bahasa dan nada yang sopan akan menumpukan rasa empati dan hubungan yang baik di dalam proses komunikasi. Kemudian yang terakhir yaitu ketelitian. Pesan yang disampaikan hendaknya dibuat dengan teliti dan menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan bahasa yang benar atau formal dan resmi. Kemudian pilar yang kedua yaitu penggunaan pikiran atau good thinking, di mana di dalam penggunaan pikiran atau good thinking, komunikasi bisnis tidak harus berkomunikasi massa. Kadang-kadang bisa juga komunikasi personal atau komunikasi kelompok. Dalam komunikasi, sejak awal kita harus sudah berpikir think before communicate. Sebagai komunikator, kita harus mengontrol proses-proses komunikasi dan feeling yang harus diarahkan agar sesuai dengan jalur yang telah ditentukan. Kemudian pilar yang ketiga yaitu memahami bahasa. Berkomunikasi dengan orang lain tentunya harus memahami bahasa yang mereka gunakan. Di dalam berkomunikasi tentunya kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh si komunikan. Kemudian pilar yang keempat yaitu kejelasan pesan, di mana di dalam kejelasan pesan komunikasi bisnis harus merupakan pesan yang dapat dipahami dan mudah dimengerti oleh si komunikan. Maka dari itu gunakanlah kata-kata yang singkat, padat, dan jelas agar dapat mudah dipahami oleh si komunikan. Kemudian di dalam penyusunan pesan-pesan bisnis meliputi 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan, di mana di dalam proses perencanaan harus dipikirkan terlebih dahulu hal-hal yang cukup mendasar seperti maksud dan tujuan pada proses komunikasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana di dalam proses pengorganisasian itu harus dilihat terlebih dahulu komposisi erat kaitannya dengan penyusunan atau pengaturan kata-kata, kalimat oleh paragraf tersebut. Oleh karena itu perlu diperhatikan bagaimana cara menggunakan kata-kata, bahasa, kalimat, dan paragraf tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu revisi. Di dalam revisi, setelah kita menuangkan ide-ide tersebut, kita mengoleksi apakah ada kata yang salah atau kalimat yang salah. Setelah itu, kita harus merevisi kalimat atau kata tersebut. Kemudian, pilar yang kelima yaitu daya persuasi, di mana daya persuasi merupakan kebutuhan dasar pada saat melakukan komunikasi bisnis. Karena daya persuasi mempunyai kemampuan untuk membujuk si komunikan. Kemudian pilar yang keenam yaitu kelengkapan pesan, di mana kelengkapan pesan yang disampaikan oleh si komunikator harus utuh dan lengkap, karena berbahaya bagi seorang komunikator dalam dunia bisnis jika ia menyembunyikan sesuatu di dalam komunikasinya.
Kemudian, pilar yang terakhir atau pilar yang ketujuh yaitu keinginan baik atau goodwill. Di dalam keinginan baik atau itikad baik, dalam strategi pemasaran sosial market adalah sesuatu yang sangat penting yang dapat diperlihatkan. Untuk dapat menciptakan goodwill, setiap pesan bisnis hendaknya memiliki tujuan yang jelas, dapat diukur dan tidak bertentangan dengan tujuan organisasi. Kemudian, ada 3 tujuan utama di dalam komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi. Tujuan pertama dalam komunikasi bisnis adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu membujuk atau persuasi. Di dalam tujuan kedua, komunikasi bisnis adalah memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang kita sampaikan dapat dipahami dan didengar dengan baik. Kemudian, tujuan yang ketiga yaitu melakukan kerjasama atau kolaborasi. Tujuan ketiga dalam komunikasi bisnis adalah melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kegiatan 7 pilar komunikasi bisnis pada masa pandemi, yaitu salah satu contohnya proses belajar mengajar. Pada masa pandemi ini, proses belajar mengajar dilakukan secara online atau daring. Maka dari itu, si komunikator yang berperan sebagai guru atau pengajar harus bisa menguasai 7 pilar komunikasi bisnis, yaitu salah satunya menguasai proses komunikasi, menggunakan pikiran atau good thinking, memahami bahasa, kejelasan pesan yang disampaikan, daya persuasi atau cara memujuk, kelengkapan pesan, serta keinginan baik. Maka dari itu, jika si komunikator menguasai 7 pilar komunikasi bisnis tersebut, maka proses komunikasi yang dilakukan akan berjalan dengan baik dan lancar. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.